Makanya kemarin saya tawari sama Sarkul toh, sayang pikirku kalau area di sini juga banyak yang jual nih. oh iya, yang penting dirawat om. Siap. Iya, kenapa? Kalau ya kayak jual gini tuh. Sobat-sobat dan teman-teman di Mari Jaga Channel, kita ngopi bareng, kopi inspirasi Enggak bersama di Mari Jaga Channel. betina juga ada yang Sebelum kita lanjutkan inspirasi kita, pastikan teman-teman like, komen, subscribe, dan share agar konten kita dan video kita semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, Coba Imam, pelanggan pipa gading asli gading dari pesanan dari mana? Jakarta. Jakarta. Berarti untuk barang yang ready masih ada di sampean ya? Ada beberapa kayu Oh, termasuk yang dipakai ini ya? serai, Ada berapa jenis Pak ya untuk pipa gading? banyak jenisnya. Cuma gini loh Pak Sony, kalau masalah jual beli itu justru yang terpenting itu bukan masalah barang kita. Barang kita itu kita mau sebagus apapun, kasih harga lebih murah, itu bukan jaminan kalau terus ada pembeli. Satu yang perlu kita tanamkan adalah kejujuran. Orang itu jujur atau tidak itu bisa dirasakan. Bahkan walaupun kita punya hewan piaraan, misalkan kayak anjing, anjing kita itu tahu kalau kita nggak jujur. Apalagi di penjualan kita berhadapan dengan manusia. Seperti halnya tadi yang ambil pipa dari saya itu orang Jakarta. Kita ada di Tulungagung. Tidak kenal sama sekali, tidak pernah ketemu. Tapi dia mau membeli karena dia percaya. Kenapa orang percaya? Karena kita menanamkan kejujuran, dan terpenting adalah mengutamakan kepuasan pelanggan. Jadi kejujuran itu ibarat mata uang yang laku dimanapun tempatnya. Istilahnya trustful. Jadi kita menanamkan yang namanya kejujuran. Stephen Strong itu merumuskan bukan hanya di masalah penjualan, tapi di bidang kehidupan. Disingkat dengan kata respect. R E S P E C dan T. Tadi kita membahas kejujuran itu yang terakhir, trustful namanya. Kejujuran 100%. Yang pertama R. R itu adalah religion. Religion itu maksudnya melakukan segala sesuatu, libatkan Tuhan di dalamnya. Karena apapun terjadi itu pasti atas izin Tuhan. Kalau kita punya iman dan membawa Tuhan kemana-mana, itu tidak ada hal yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kadang kita melakukan ibadah, kita percaya sama Tuhan, tapi begitu di kehidupan kita khawatir kalau gak terjadi, kalau kita menghadapi resiko, kalau kita ada masalah dan tidak bisa menyelesaikan. Tapi bagi orang yang membawa Tuhan kemanapun, dia tidak akan pernah menganggap hal itu melebihi dari kuasa Tuhan. Kalau misalkan, contoh, kalau misalkan orang Islam gitu, ketika dia berdoa atau ketika dia sembahyang, dia pasti di awal mengucapkan Tuhan Maha Besar ya, Allahu Akbar. Nah itu besarnya seperti apa? Besarnya bisa dibayangkan nggak?
Kalau orang menganggap bahwa Tuhan itu maha besar, dan ketika dia menghadapi masalah dia merasa kalah, berarti seolah-olah dia tidak menganggap Tuhannya besar. Seringnya berdoa, ya Tuhan, saya punya masalah yang besar. Seharusnya dibalik. Kalau kita beriman, kita mengatakan, hai masalah, saya tidak takut menghadapimu karena saya punya Tuhan yang besar. Ketika kita mengatakan, hai masalah, saya tidak takut menghadapimu karena saya punya Tuhan yang besar, tidak ada apapun di dunia ini yang melebihi dari kekuatan Tuhan. Yang besarnya melebihi dari kekuatan Tuhan. Itu definisi dari religion. Dari kata respect, yang kedua adalah E itu education. Jadi apa yang kita pelajari dari setiap proses kehidupan yang kita lalui, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kita belajar atau tidak, itu definisinya bisa kita lihat. Kalau seseorang itu masih merasa apa yang dia lakukan tahun lalu itu tampak hebat, masih tampak hebat, berarti 1 tahun ini dia tidak belajar apa-apa. Kalau minggu lalu yang kita lakukan itu masih tampak hebat, berarti minggu ini kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak belajar. Maksudnya kita tidak belajar, kita tidak menemui masalah. Karena dari masalah itu kita belajar. Jadi orang yang berprinsip bahwa education gitu ya, pendidikan, itu bisa kita ambil dari setiap masalah-masalah yang kita selesaikan. Kesimpulannya, masalah itu hadapi, bukan dihindari. Apapun pasti ada masalah, apapun pasti ada resiko. Diam pun ada resiko. Makanya hadapi. Kalau tidak dihadapi, tidak akan selesai. Kalau kita tidak menyelesaikannya, kita tidak bertambah pintar, kita tidak bertambah dewasa. Dan orang yang pintar itu bukan hanya orang yang berpendidikan di bidang akademis, tapi definisi pendidikan itu adalah di kehidupan ini pelajaran apa yang sudah kita dapatkan untuk menghadapi masalah-masalah kita berikutnya. Karena masalah itu akan terus ada. Masalah itu ngantri terus. Tinggal kapan kita mau menyelesaikannya itu satu persatu. Menurut Dahlan Iskan, setiap manusia itu punya jatah gagal. Tinggal kita mau menghabiskannya ketika masih muda atau nunggu nanti tua kita sudah nggak punya tenaga dan power lagi. Mumpung sekarang habis-habisan hadapi semua masalah, selesaikan kegagalan-kegagalan itu sehingga kita satu tingkat lebih tinggi, satu tingkat lebih tinggi setiap harinya. Berikutnya dari kata respect, setelah E ada S. S itu succeeding. Jadi apa yang kita lakukan koreksi semakin mendekatkan kita ke kesuksesan atau malah justru menjauhkan. Itu yang ketiga, S. Kata berikutnya adalah P, yaitu produktif. Jadi untuk mengoreksi kegiatan kita atau apa yang kita lakukan itu mendekatkan kita kesuksesan atau tidak, itu kalau kita produktif. Jadi tinggal koreksi aja, sehari ini kita menghasilkan apa, produk kita atau hasil dari apa yang kita kerjakan itu apa. Yang keempat setelah P adalah E. E itu exercise, yaitu olahraga. Olahraga itu bukan dalam artian kita harus jadi atlet, tapi kita punya upaya untuk meningkatkan kebugaran kita, menjaga stamina kita. Ada istilah, di balik tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jangan sampai ya kita menuju kesuksesan dan karena kita tidak menjaga kesehatan kita, setelah sukses kita stroke misalkan, setelah sukses kita sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu harus dijaga yang namanya kebugaran. Terus setelah E
Dari kata respect adalah C, yaitu care, caring, gitu ya. People don't care how much you know until they know how much you care. Orang tidak peduli apa yang kita punya, apa yang kita bawa, tapi orang peduli kalau kita peduli. Sukses yang hakiki itu kalau kita mempedulikan orang lain, peduli sama orang lain. Mana ada orang, coba kita belajar, orang-orang yang sukses itu gak peduli sama lingkungannya, pasti peduli. Dia pasti merasakan apa yang dia rasakan lingkungannya, karena dia sudah pernah mengalami hal yang seperti orang lain lalui. Khairun nas anfa'uhum nas. Jadi sebaik-baik manusia tidak dilihat agamanya, asalkan baik sama orang lain, orang tidak akan tanya apa agamamu, kata Gus Dur. Yang terakhir yaitu tadi, yaitu trustful yang kita bahas tadi, kepercayaan atau kejujuran. Di mana-mana kalau kita berlandaskan satu itu, kejujuran, kita sudah bebas, kita sudah enteng menjalani hidup ini. Kita mau berbisnis apapun. Dan yang terpenting kalau eranya sekarang ini, kalau masalah bisnis dan jualan, libatkan media. Jadikan media itu sebagai sarana untuk memasarkan apa yang kita punya, apa yang kita jual. Karena apa? Ada istilah bisnis itu harus menembak pasar di mana mata tertuju. Sekarang ini 90% orang itu waktunya tertuju di HP, di media, Facebook, YouTube. Gunakan itu. Kalau dulu orang itu tertuju di televisi, makanya kenapa iklan-iklan ada di televisi. Kalau sekarang itu orang matanya 90% dalam waktu 24 jam tertuju di HP. Bangun tidur, HP yang dicari, buka HP, buka Facebook, buka YouTube. Mau tidur, buka HP, buka Facebook, buka YouTube. Makan, buka HP, buka Facebook, buka YouTube. Masukkan produk kita ke situ dan orang akan melihat. Urusan orang itu nanti beli atau tidak, urusan yang di atas. Yang penting kita posting. Kalau dulu istilahnya cari uang dengan pontang-panting, sekarang ini cari uang dengan posting. Sukses selalu untuk Sobat Di Mari Jagat Channel.